Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bahas film yang gong banget, ramai banget ditonton sama orang, franchise film yang banyak banget filmnya, franchise film yang sangat-sangat ditunggu oleh para pecinta horor. Bahkan film ini memiliki 6 film yang saling berhubungan. Tapi bukan seperti video lain yang menceritakan tentang alur cerita film ini. Kali ini aku akan bahas tentang teori-teori dari Final Destination. Buat yang belum nonton film ke-6 dari Final Destination, yaitu Final Destination Bloodlines, kalian harus banget nonton film itu dulu karena memang sekarang lagi ada tayang di bioskop. Agar kalian lebih ngerti sama apa yang aku akan jelasin dengan teori-teori yang menyangkut film-film dari Final Destination 1 hingga Final Destination 6. Karena emang untuk Final Destination Bloodlines ini agak beda dari film-film Final Destination yang lain. Jadi nggak usah lama-lama opening lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, dari banyaknya pecinta film Final Destination dari tahun 2000 saat Final Destination pertama itu lahir, ada banyak banget pecinta dari film horor yang sangat mengikuti film ini. Jadi memang akhir-akhir ini lagi banyak banget yang bahas tentang teori-teori dari Final Destination ini. Maka kali ini aku akan bahas sama kalian. Aku akan ngerangkum semuanya dalam satu video ini. Kalau misalnya memang dari video ini masih ada yang kurang atau ada opini dari kalian, ada opini kalian yang berbeda dari apa yang aku ceritain di video ini, kalian boleh banget untuk komen di bawah. Nah, jadi gimana pertama kali film Final Destination ini lahir? Jadi, beberapa waktu lalu, Jeffrey Reddick, seorang sutradara yang menggarap film Final Destination pertama, mengatakan bahwa beliau yang pertama kali memberikan skrip film Final Destination ini ke rumah produksi. Dan ternyata, film Final Destination ini akhirnya sukses besar dengan 6 film di dalamnya, yang tentunya saling berhubungan. Jadi Jeffrey ini bercerita kalau awalnya sedang melakukan penerbangan untuk pulang ke rumahnya di Kentucky. Saat sedang di pesawat, Jeffrey lagi ngeliat artikel yang ada di sebuah majalah di pesawat tersebut. Nah, si Jeffrey ini membaca berita kalau ada perempuan yang ingin terbang ke Hawaii untuk bertemu dengan ibunya. Tapi ibunya ini bilang kalau si anaknya ini pulangnya besok aja. Jadi itu kenapa anak itu mengubah penerbangan menjadi hari berikutnya. Padahal gadis ini sudah membeli tiket untuk penerbangan di hari itu. Dan ternyata pesawat yang ingin dia tumpangi atau dia naiki di hari itu, yang tadi mau dia naikin nih, kan ibunya nggak bolehin tuh dia berangkat di hari itu. Nah, pesawat itu ternyata jatuh, guys. Nah, oleh karena itu, Jeffrey berpikiran untuk membuat skrip dari film Final Destination ini. Karena menurutnya, apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah sebuah takdir yang sudah digariskan. Jadi, bagaimana urutan timeline dari Final Destination 1 sampai dengan 6? Nah, ini yang bikin gong banget dari film Final Destination Bloodlines ini, karena ternyata film ini adalah film flashback dari seluruh rentetan film yang ada di Final Destination, which is itu Final Destination 1 sampai 5 ya. Dan ternyata si 6 ini adalah awal mula atau flashback yang benar-benar sebelum dari Final Destination 5 bahkan. Jadi jika kalian pikir visioner yang paling pertama adalah Alex, maka kalian itu salah, guys. Nah, di film Final Destination 6 ini akan dijelaskan awal mula bagaimana visioner pertama bernama Iris yang memiliki penglihatan terhadap kecelakaan atau tragedi yang ada di Skyview, adalah sebuah restoran yang ada di atas ketinggian ya, pada tahun 1968. Nah, awal mula Iris menolong ratusan orang ini yang menjadikan film Final Destination ini memanjang hingga ada 5 film lainnya. Nah, untuk urutan film dari timeline si Final Destination ini adalah kalian harus nonton untuk Final Destination yang 6 ini dulu. Setelah nonton Final Destination 6, maka urutannya akan seperti ini. Karena sesuai dengan urutan tahun, Final Destination yang ke-6 ini adalah yang paling pertama di tahun 1968. Kemudian dilanjutkan di Final Destination 5, lalu masuk ke Final Destination 1 sampai dengan 4. Lalu kenapa kematian mengikuti orang-orang
yang telah mati di Final Destination 1 sampai dengan 5. Nah, jadi orang-orang yang selamat di Skyview yang ditolong sama Iris, mereka itu kan harusnya meninggal. Nah, karena mereka tidak jadi meninggal karena ditolong oleh Iris, karena Iris ini mendapatkan penglihatan bahwa Skyview akan hancur. Iris menolong mereka dan mereka selamat. Mereka juga memiliki anak dan cucu, memiliki keturunan, jadi mereka dikejar oleh kematian. Karena seharusnya semua yang selamat dari Final Destination 6 atau yang di Skyview itu harusnya itu memang mereka mati guys. Tapi karena selamat, jadi seluruh keturunannya itu dikejar oleh kematian. Dalam penglihatan Iris, dua orang yang terakhir mati adalah GB dan dirinya sendiri. Lalu kenapa kematian baru mengikuti keluarganya Iris? Kalau kalian perhatiin, ritme dari kematian di setiap film yang ada di Final Destination itu berurutan dan memiliki pola. Jadi, jika satu orang ini misalnya memiliki urutan nomor 1 untuk meninggal dan dia lolos dari kematian, maka nomor kedua akan loncat gitu. Jadi yang ini lolos, yang pertama lolos, lalu loncat ke nomor 2 dan akan bergilir gitu loh. Jadi nanti yang ketiga, yang kedua meninggal, nanti geser ke urutan yang nomor 3. Nah, di urutan yang nomor 3 ini kalau misalnya selamat lagi, nanti akan pindah ke urutan nomor 1 lagi. Nah, itu kenapa Iris ini sudah mengurung diri di rumah selama 20 tahun. Selama 2 dekade dia mengurung diri di rumahnya yang di tengah hutan itu kenapa seluruh keluarga yang ada di bawahnya, semua keturunan yang di bawahnya, berarti itu anak dan cucunya ya, itu ke pending gitu, karena si Iris memang belum mati. Bahkan di awal film, GB masih hidup guys. Setelah Iris meninggal di awal film, maka seluruh keluarga yang ada di bawahnya, keturunan-keturunannya itu baru mendapatkan gilirannya. Jadi selama 20 tahun Iris mengurung diri di rumah, itu kayak ke pending gitu loh. Selama 20 tahun harusnya Iris itu meninggal, tapi karena dia selalu mengelak nih atau mencari cara supaya selamat dari kematian, jadi keluarganya masih aman. Sesuai urutan yang sudah ditulis oleh Iris di dalam bukunya, maka saat Stephanie sedang mempelajarinya, Stephanie mendapatkan garis atau urutan siapa saja yang akan meninggal dari awal hingga akhir. Berikut merupakan silsilah dari keluarga keturunan dari nenek Iris. Untuk urutan paling pertama itu dari anak yang paling tua, yaitu Paman Howard. Paman Howard memiliki 3 anak. Untuk anak pertamanya, si Eric, itu memang anak tiri. Itu kenapa Eric sempat selamat dari kebakaran yang ada di tokonya dia. Tapi ternyata anak dari Paman Howard itu ada 2, yaitu Julia dan juga Bobby. Itu kenapa setelah Eric selamat, maka giliran berikutnya yaitu Julia dan juga Bobby. Tapi ternyata karena Eric memainkan kematian atau mengejek kematian, Eric akhirnya meninggal bersama dengan Bobby. Disingkatnya, Eric selamat dari kematian dari garis keturunan nenek Iris karena memang Eric tidak ada hubungan darah dengan Paman Howard. Kemudian dilanjutkan dari keluarga Ibu Darin. Ibu Darin dan Bapak Louis itu memiliki 2 anak, yaitu Stephanie dan juga Charlie. Hingga di akhir film, Ibu Darin, Stephanie, dan juga Charlie memang akhirnya meninggal. Tapi 2 orang yang selamat yaitu Tante Brenda dan juga Bapak Lewis, karena 2 orang tersebut adalah menantu dari nenek Iris dan tidak memiliki hubungan darah atau bloodlines dari nenek Iris. Lalu, apakah visioner yang ada di Final Destination 1 sampai dengan 5 adalah keturunan dari penyintas yang ada di Skyview? Jika kita lihat dari Final Destination 1 ya, visioner pada Final Destination 1 yaitu Alex, meskipun Alex ini selamat dan memiliki penglihatan terhadap pesawat 180, Alex juga akhirnya memang tetap meninggal, tapi orang tua Alex ini memang gak ada diceritakan meninggal. Jadi itu kenapa di sini aku jelasin kalau memang Final Destination 1 hingga Final Destination 5 itu
tidak merupakan keturunan dari Skyview, kayak orang random yang memang memiliki penglihatan atas kecelakaan atau tragedi besar yang ada di setiap film yang ada di Final Destination. Tapi para keturunan dari penyintasnya si Skyview itu ada di setiap tragedi atau kecelakaan besar tersebut. Tapi di sini tidak diceritakan siapa saja yang sebenarnya keturunan dari penyintas dari Skyview tersebut. Kalau dilihat juga dari silsilah yang sudah dituliskan di bukunya Nenek Iris, memang tidak ada nama-nama dari semua visioner yang ada di Final Destination 1 dan Final Destination 5. Lalu aku akan ngebahas tentang arti mimpi dari Stephanie. Kenapa Stephanie memimpikan Nenek Iris terus-menerus? Dari teori yang beredar bahwa Stephanie ini memiliki mimpi Nenek Iris terus-menerus dikarenakan itu adalah ulah dari kematian itu sendiri. Karena Nenek Iris itu tidak tersentuh di dalam rumahnya dia, dan dia benar-benar sangat teliti hingga menulis di bukunya ribuan kemungkinan bagaimana dia akan mati dan bagaimana cara dia bisa ditaklukkan oleh kematian. Maka caranya kematian adalah membawa Stephanie untuk datang ke rumahnya Nenek Iris. Dimulai dari Stephanie yang memiliki mimpi-mimpi dan memiliki ketertarikan dengan ceritanya Nenek Iris. Stephanie mencari tahu hingga datang ke rumahnya Nenek Iris. Kemudian pada saat itu, ketika Nenek Iris keluar dari rumah, akhirnya kematian menggapai Nenek Iris. Angka kutukan 180 di Final Destination. Angka heksadesimal dari 180 adalah B4. Dan jika dibaca dalam bahasa Inggris, B4 adalah B4. Jadi itulah kenapa setiap ada kejadian-kejadian besar di setiap film yang ada di Final Destination, para karakter mendapatkan penglihatan-penglihatan beserta juga ada kode-kode seperti angka 180. Iris selama hidupnya meneliti seluruh kejadian atau tragedi yang terjadi di Final Destination 1 sampai dengan 5. Akhirnya Nenek Iris ini melakukan penelitian dan mencatat semua ritme kematian dan juga menuangkannya ke bukunya yang tebal banget itu supaya bisa dibaca dan dipelajari. Hingga akhirnya Stephanie mendapatkan buku itu dan juga mempelajari buku itu. Meskipun menurutku Stephanie di sini tidak benar-benar mempelajari buku yang sudah diberikan oleh neneknya. Bahkan isi buku ini menggambarkan gambaran-gambaran seluruh kejadian yang ada di Final Destination 1 sampai dengan 5. Nenek Iris juga secara jelas menuliskan orang-orang yang selamat di dalam tragedi Skyview tersebut. Dan sebenarnya Nenek Iris itu juga menggambarkan barang-barang apa aja yang kemungkinan akan membuat keluarganya itu sebenarnya meninggal, guys. Tapi si Stephanie-nya ini nggak teliti gitu loh untuk benar-benar mempelajari buku dari Nenek Iris. Apakah Stephanie benar-benar meninggal di akhir film atau itu hanyalah vision dari Stephanie itu sendiri? Nah, Stephanie ini bukan seorang visioner, guys. Nah, kalau misalnya kalian tanya, visioner di Final Destination Bloodlines ini kan yaitu ya Nenek Iris itu sendiri. Di setiap film Final Destination, visioner itu hanya ada satu. Dan di setiap film Final Destination itu memang diberikan penglihatan untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Tapi Stephanie ini bukanlah seorang visioner. Jadi ini mematahkan teori kalau memang scene yang ada di akhir film di mana Charlie dan juga Stephanie ketimpa sama si kayu itu bukan sebuah vision atau sebuah penglihatan. Karena memang Stephanie bukan seorang visioner. Final Destination yang ketujuh.
dua sutradara Bloodlines, Adam Stein dan Zach Lipovsky. Mereka berdua tidak bisa memastikan untuk Final Destination 7 ini hadir. Lipovsky mengatakan Final Destination 7 tidak akan benar-benar diproduksi jika memang tidak terlalu dituntut untuk dibuat. Karena untuk membuat Final Destination 7 harus ada ide-ide baru dan juga cukup gila untuk ditampilkan di dalam 2 jam film. Kenapa penggemar berasumsi Final Destination 7 akan hadir? Dikarenakan produser dari Final Destination pernah mengatakan pada tahun 2023 bahwa sequel Final Destination 7 itu akan hadir dan sedang tahap pengembangan. Dan sutradara yang ada di Bloodlines ini akan menjadi sutradara juga di Final Destination yang ke-7. Perry mengatakan bahwa kemungkinan itu tetap ada, tapi tentunya untuk eksekusinya tidak akan sembarangan. Jadi kesimpulannya, franchise dari film Final Destination ini benar-benar ditunggu oleh penggemar, guys. Nah, setelah akhirnya rilis juga Final Destination Bloodlines yang ke-6 ini merupakan film yang menceritakan bahkan awal mula kenapa Final Destination ini bisa terjadi. Kayak kunci atas seluruh peristiwa yang ada di film Final Destination 1 sampai dengan 5. Lalu, apakah kalian harus nonton Final Destination yang 1 sampai dengan 5? Maka jawabannya kalian malah harus nonton yang ke-6 dulu, guys. Jadi sekian video dari aku, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik lonceng notifikasinya, like video ini kalau kalian suka, dan juga komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Kalian juga bisa. Thank you for watching, see you in the next video, bye!